Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Surya Rizkyani dengan NIM E1E02410013 dari kelas 2A akan menceritakan dongeng tentang si pahit lidah yang berasal dari Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang subur di daerah Sumatera Selatan, hiduplah seorang laki-laki bernama Serunting. Ia berasal dari keturunan raja dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Serunting adalah seorang petani yang rajin, tetapi juga dikenal sebagai pendendam yang tak suka dihina. Serunting hidup dengan damai bersama istrinya, hingga suatu hari ia berselisih dengan adik iparnya. Keduanya sama-sama menanam padi di ladang yang bersebelahan. Anehnya, padi adik iparnya tumbuh lebih cepat dan lebih hijau. Serunting merasa tersinggung dan menganggap itu sebagai penghinaan. Padahal adik iparnya hanya bekerja lebih rajin dan tidak bermaksud menyombong. Merasa harga dirinya diinjak, Serunting meninggalkan rumah dan naik ke gunung untuk bertapa. Ia duduk, berlari di atas batu, berdoa, dan memohon kepada dewa agar diberikan kesaktian. Ia ingin bisa untuk membalas semua yang meremehkannya. Kemudian para dewa pun mendengar doanya. Mereka memberi Serunting kekuatan yang luar biasa. Segala yang ia ucapkan akan menjadi kenyataan. Namun para dewa juga berpesan, gunakanlah kekuatanmu dengan bijak, karena mulutmu adalah pedang yang bisa melukai siapapun. Serunting kembali ke kampung, namun hatinya sudah berubah. Ia tak lagi bijak dan lembut, melainkan penuh amarah dan dendam. Saat itu, ia melihat ladang adik iparnya dan ia berkata, "Batu sajalah tumbuh di tanah ini." Kemudian ajaib, seketika itu juga tanah ladang itu berubah menjadi padang batu. Warga desa ketakutan dan mulai menjauhi Serunting. Sejak hari itu, ia dikenal sebagai si pahit lidah. Karena tidak ada lagi yang menerima di kampung, si pahit lidah berkelana dari satu desa ke desa yang lain. Di setiap tempat yang ia singgahi, ia merasa dihina. Ia langsung mengucap kutukan. Di suatu desa, anak-anak menertawakannya karena bajunya yang robek. Kemudian ia berkata, "Jangan tertawa, kalian akan menjadi batu." Benar saja, tak lama kemudian anak-anak itu membeku menjadi batu. Di desa lain, seorang kepala kampung menolak memberikannya tempat menginap. Si pahit lidah pun berkata, "Kampung ini tak layak dihuni oleh manusia." Lalu kampung itu menjadi kotor dan sunyi dan ditinggalkan oleh semua makhluk hidup. Pada suatu hari, si pahit mendengar tentang seorang laki-laki yang sakti bernama si mata empat. Manusia dengan dua pasang mata yang bisa melihat isi hati orang lain. Serunting mencarinya dan menantangnya bertarung, tetapi si mata empat hanya tersenyum dan berkata, "Serunting, kekuatanmu besar, tapi hatimu penuh luka. Kau mengutuk orang karena hatimu belum sembuh." Serunting pun terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tak mampu berkata-kata. Ia melihat jejak kutukan yang ia tinggalkan. Desa hancur, manusia menjadi batu, tanah yang tandus. Itu hatinya diliputi penyesalan. Kemudian akhir kisah, sejak saat itu si pahit lidah pergi menghilang. Ada yang bilang ia bertapa di gunung sampai akhir hayatnya. Ada pula yang percaya bahwa dia hilang begitu saja. Dan ada pula yang bilang bahwa tubuhnya berubah menjadi batu sebagai penembus dosa. Kini, jika kamu berjalan ke Sumatera Selatan dan melihat batu-batu aneh menyerupai manusia atau hewan, bisa jadi itu hasil kutukan si pahit lidah. Oleh karena itu, pesan moral dari dongeng ini adalah jangan mudah marah, karena amarah bisa merusak segalanya. Ucapan yang kita ucapkan adalah doa. Gunakan lidah untuk membangun, bukan menghancurkan. Kutukan sejati bukan terletak pada kutukan, tetapi pemanfaatan dan kebijaksanaan. Terima kasih sudah menonton.